Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak Sandika Wirian dalam mata pelajaran Simkomdik untuk kelas 10 Boga 1. Nah, kemarin kita telah mempelajari materi elemen-elemen dasar yang terdapat pada Microsoft Word. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang font. Yang mana font? Ini dia font, menu font yang akan kita pelajari lebih tepatnya. Langsung saja kita pelajari yang pertama. Di sini ada font, yaitu untuk memilih jenis huruf yang akan kita gunakan pada tulisan atau ketikan yang akan kita buat. Kemudian ada ukuran font atau ukuran huruf, mulai ukuran 11, 12, 14, 16, tergantung ukuran yang kita perlukan. Kemudian ada grow font untuk membesarkan huruf. Nah, kita pilih yang ini grow font namanya, untuk membesarkan huruf. Di sini kita dapat lihat ukuran huruf yang telah kita besarkan menggunakan grow font atau increase font. Nah, kemudian ini ada decrease font size atau untuk mengecilkan huruf. Nah, kita lihat juga angkanya dia akan berubah. Ya. Tergantung dengan keperluan tulisan atau ketikan kita nantinya. Nah, di sebelahnya ini adalah change case untuk mengatur besar kecilnya huruf pada kalimat atau kata yang kita ketikkan nanti. Kemudian sebelahnya ada clear all formatting, yaitu mengembalikan ke format default atau format sebelum kita atur fontnya. Selanjutnya ada bold, yaitu untuk menebalkan huruf. Kemudian sebelahnya lagi ada italic untuk membuat kata atau membuat huruf menjadi miring. Sebelahnya ada untuk memberi garis bawah pada kata atau kalimat. Nah, ini dia, kita bisa memilih garis bawah yang mana yang akan kita gunakan. Kemudian ada strike through, yaitu untuk membuat efek seolah kata tersebut tercoret. Nanti akan kita coba. Kemudian di sebelahnya adalah subscript. Nah, ini untuk mencetak teks ke bawah. Kemudian ada superscript untuk mencetak teks ke atas. Kemudian ada teks efek dan tipografi. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk memberikan gaya kepada tulisan yang berada pada dokumen. Gaya atau format ini berbeda pemberian format pada tulisan yang biasanya diberikan, seperti mengganti tipe huruf, warna huruf, dan lainnya. Sebelahnya, text highlight color. Nah, ini maksudnya untuk mewarnai arsiran pada teks. Kemudian ada font color, yaitu untuk memberikan pilihan warna pada setiap kalimat atau setiap kata yang kita buat. Nah, langsung saja kita buat atau kita coba. Tulisannya adalah simulasi dan komunikasi digital. Nah, kita blok terlebih dahulu. Kita mulai dengan font atau pilihan katanya. Bentar, kita ketengahkan dulu agar terlihat. Kita bisa pilih bentuk atau gaya huruf yang kita inginkan di sini. Nah, untuk Times New Roman ini dia. Kemudian banyak macamnya yang dapat kita pilih di sini. Tergantung selera atau keinginan kita dalam mengetik.
kita pilih contohnya adalah Arial. Oke. Kemudian kita besarkan hurufnya menggunakan font size. Kita pilih nomor 16 misalnya. Kemudian kita coba juga di sini. Ini untuk membesarkan huruf. Kita coba. Nah, akan semakin besar dia. Kemudian kita kecilkan lagi. Dia akan mengecil sesuai dengan urutan ukuran yang ada di sini. Apabila kita ingin memberikan ukuran berbeda dari yang ada di sini, bisa juga. Kita buat misalnya 30. Tinggal kita ketikkan di sini 30. Maka dia akan berubah menjadi ukuran 30. Nah, begitu dia. Kemudian kita coba change case. Nah, kita coba atur untuk huruf besar semua. Nah, maka dia akan berubah menjadi huruf besar keseluruhan. Misalnya huruf kecil semua. Nah, maka dia akan berubah menjadi huruf kecil semua. Nah, dia akan berubah menjadi huruf besarnya pada awal kalimat. Kemudian kita pilih clear all formatting. Maka dia akan kembali lagi seperti awal sebelum diganti hurufnya, kemudian diubah ukuran hurufnya. Kita coba. Nah, dia akan berubah menjadi awal lagi. Kita ketengahkan lagi. Kemudian kita coba besarkan lagi menggunakan increase font. Kita pilih ukuran 16. Nah, kemudian kita coba bold untuk menebalkan. Kemudian italic untuk membuat kata atau kalimat menjadi miring. Nah, kemudian kita pilih underline untuk memberikan garis bawah. Kemudian sebelahnya strike through, membuat seolah-olah kata atau kalimat tersebut menjadi seperti dicoret. Kita pilih. Nah, maka dia akan tercoret. Kita hilangkan dulu efeknya. Nah, kemudian ada subscript. Nah, kita tambahkan dulu. Misalnya kelas 10 boga 1. Nah, kita buat angka satunya ini menjadi di atas. Maaf, maksudnya menjadi di bawah menggunakan subscript. Nah, maka dia akan menjadi di bawah. Kemudian kita pilih yang sebelahnya untuk supaya dia di atas seperti kuadrat. Nah, ini dia. Untuk menghilangkan efeknya tinggal kita klik lagi gini. Maka dia akan kembali seperti awal. Nah, untuk yang text effect itu bisa kita coba, kita blok terlebih dahulu. Kita pilih text effect-nya. Misalnya yang ini. Kita besarkan lagi. Nah, dia akan terlihat efek bayangannya ini. Nah, ini dia. Kemudian kita pilih text highlight color untuk memberikan arsiran pada teks. Nah, kita pilih misalnya warna kuning. Maka dia akan muncul arsiran pada teks yang kita buat. Nah, kemudian kita blok. Kita akan mengganti warna huruf ini. Kita pilih font color. Kita pilih di sini warnanya yang kita inginkan. Contohnya kita pilih warna merah. Ya, ini dia. Maka dia akan mengganti warna merah. Nah, untuk mengembalikan seperti semula atau sebelum diedit, maka kita pilih
clear all formatting, kita pilih. Tetapi masih ada muncul arsiran warna yang terdapat pada kalimat kita ini. Kita pilih kembali yang ini, kemudian kita pilih no color, maka dia akan hilang arsirannya. Nah, selanjutnya adalah menu paragraf. Yang mana menu paragraf? Yang ini dia. Menu paragraf merupakan pilihan yang disediakan oleh Microsoft Word agar user dapat membuat tampilan dokumen yang dibuat menjadi rapi dan teratur. Langsung saja kita coba yang pertama. Yang pertama adalah bullet. Nah, ini merupakan fasilitas yang digunakan sebagai tanda sebuah butir-butir dokumen yang berbentuk icon. Kita coba, misalnya kita blok terlebih dahulu, kita pilih. Nah, ini dia, ada beberapa icon yang tersedia. Kita pilih titik ini. Apabila kita tekan enter, maka dia akan menandai tulisan selanjutnya. Kemudian adalah numbering. Numbering ini sama, fasilitas untuk digunakan sebagai tanda butir-butir dokumen. Hanya saja di sini adalah menggunakan angka. Kita coba menggunakan angka atau huruf. Sini kita coba yang ini. Nah, maka dia akan berubah menjadi angka. Apabila ingin huruf, maka dia akan berubah menjadi huruf. Nah, selanjutnya adalah multi-level list. Ini dia di sebelahnya. Ini adalah fasilitas yang memiliki fungsi yang sama dengan numbering dan juga bullet. Hanya saja di menu ini tersedia tampilan bullet dan juga numbering, dan tampilannya berbentuk tingkatan. Nah, kita coba ya. Kita buka terlebih dahulu. Kita pilih ini. Kita pilih ini misalnya. Nah, untuk melihat hasilnya, di sini cukup kita tekan tombol tab yang tersedia pada keyboard. Nah, maka dia akan sesuai tingkatannya. Nah, kemudian ada fitur yang namanya decrease indent. Nah, ini berguna untuk membuat sebuah paragraf menjadi menjorok ke kiri. Kita coba klik. Nah, untuk yang multi level tadi bisa juga kita menggunakan decrease indent dan juga increase indent, sehingga membuat tampilannya berbentuk tingkatan. Kemudian adalah increase indent untuk menjorokkan ke kanan. Kemudian ada menu short di sebelahnya increase, ini dia. Nah, ini berfungsi untuk mengurutkan baris sebuah dokumen. Kemudian ada juga show dan hide. Nah, ini dia. Ini berfungsi untuk membuat tanda pada setiap enter yang kita lakukan. Nah, kita coba. Kita pilih. Nah, maka akan kelihatan yang dimaksud adalah membuat tanda pada setiap enter yang kita lakukan. Ini adalah tanda apabila kita melakukan atau menekan tombol enter. Kita hapus lagi. Kemudian ada align left. Nah, ini dia. Ini merupakan fasilitas yang digunakan untuk membuat sebuah paragraf menjadi rata ke kiri. Karena ini posisinya adalah align left. Kemudian ada center, merupakan sebuah fasilitas yang digunakan untuk membuat sebuah dokumen menjadi rata tengah. Nah, dia posisinya berada di tengah-tengah. Kemudian ada align right atau rata kanan.
yang mana membuat dokumen ini atau kalimat ini menjadi rata kanan. Nah, ini dia. Kemudian ada juga justify, rata kiri kanan. Kita coba. Nah, ini rata kiri kanan tidak terlihat karena kalimatnya yang pendek. Kemudian ada line dan paragraph spacing. Ini dia. Ini untuk memberi jarak spasi antara kalimat yang atas dan kalimat yang bawah. Kita coba. Kita bisa pilih mau berapa jarak yang kita gunakan. Misalnya 2. Kemudian ada juga shading. Nah, ini dia shading. Merupakan fasilitas yang digunakan untuk memberi warna pada background Microsoft Word. Kita coba kasih warna hijau. Nah. Kemudian ada juga border, yaitu merupakan fasilitas yang digunakan untuk membuat sebuah tabel. Kita coba. Ini dia border. Kita coba misalnya all border, maka dia semuanya akan menjadi bergaris. Nah, itu adalah dari menu paragraf. Kita kembalikan lagi seperti semula. Kita kasih no color. Kita akan ke menu backlight. Nah, backlight ini berfungsi untuk mengatur kertas atau halaman yang kita kerjakan. Kita coba langsung, kita pilih back setup. Ini pilih yang ada panahnya. Nah, di sini ada muncul beberapa pilihan. Ada 3 pilihan, yaitu margin, paper, dan layer. Kita ke margin terlebih dahulu. Nah, di margin ada top, left, bottom, dan right. Kemudian ada gutter dan gutter position. Nah, kita coba untuk mengatur margin. Margin itu adalah garis pinggir ini. Kita misalnya atur menjadi 3 untuk yang bagian atas. Yang bagian bawah kita atur menjadi 4 saja, 4 cm. Kemudian yang kiri kita atur menjadi 3, kanan 3. Nah, kemudian ada juga orientasi atau bentuk yang akan kita gunakan halamannya, landscape dan juga portrait. Tinggal perlunya kita yang mana nantinya saat akan digunakan. Kemudian ada paper size, ini untuk ukuran kertas. Biasanya ukuran kertas itu ada yang A4 letter, kemudian ada A3. Tapi biasanya yang paling sering digunakan adalah ukuran kertas A4 dan juga letter biasanya yang paling sering digunakan. Kita pilih A4 saja. Kemudian kita klik OK. Nah, maka garis ini dia akan berubah menjadi dari ujung kertas ini menjadi tempat kita mengetik. Ini berjarak 4 cm. Nah, kita kemudian ke menu insert untuk menambahkan tabel. Nah, ini dia menunya. Untuk menambahkan tabel, kita tekan enter terlebih dahulu. Kita pilih berapa baris dan kolom yang kita perlukan.
Misalnya kita perlu 2 kolom 3 baris. Kolom adalah yang ke kanan, baris adalah yang ke bawah. Maka dia akan muncul. Nah, untuk mengatur kolom atau isi kolom atau isi tabel, kita bisa memilihnya di menu layout. Misalnya kita ingin menambahkan 1 kolom, kita bisa memilihnya yang ini untuk menambahkan kolom, ke kanan. Nah, maka dia akan bertambah 2 kolom karena yang kita tambahkan tadi kita blok 2 kolom. Apabila 1, cukup 1 kolom saja yang akan kita tambahkan. Nah, ini dia, saya kasih contoh. Nah, maka dia akan bertambah 1. Kemudian untuk menambahkan baris, bisa kita blok terlebih dahulu. Kita tambahkan yang insert below. Maksudnya adalah baris akan bertambah ke bawah. Apabila ingin bertambah ke atas, kita bisa pilih yang above. Kita coba. Nah, maka dia akan bertambah ke bawah. Apabila kita ingin menghapus, tinggal kita pilih yang delete. Delete tabel, baris, kolom, atau cell. Tinggal kita perlunya yang mana. Misalnya kita delete baris, yaitu row. Nah, maka dia akan terdelete atau terhapus. Nah, untuk itu juga bisa mewarnai bagian tabel yang ingin kita warnai. Kita pilih desain. Bisa kita pilih shading yang namanya, untuk kita kasih warna. Tergantung keinginan atau kebutuhan kita nantinya. Kemudian ada fitur yang namanya illustration. Nah, ini dia illustration. Terdapat pada menu insert. Nah, di sini ada untuk menambahkan gambar. Kemudian ada shape. Kemudian ada juga smart art, chart, dan screenshot. Nah, picture itu untuk menyisipkan gambar dari dokumen atau dari folder yang ada di dalam laptop atau komputer kita. Nah, apabila online picture itu untuk menyisipkan gambar dari situs internet. Kemudian surface atau shape untuk menyisipkan berbagai bentuk. Nah, misalnya kita pilih kotak atau persegi, rectangle, kemudian ada oval, tergantung kebutuhan kita yang mana. Ada juga panah. Kita coba untuk menyisipkan satu shape. Kita enter terlebih dahulu. Kita sisipkan misalnya yang persegi. Kita klik, tahan, kemudian kita tarik. Maka dia akan muncul persegi. Kemudian kita pilih yang smart art. Ini fungsinya untuk menyisipkan grafik. Nah, misalnya ada list, proses. Kita coba misalnya list yang pertama. Kita pilih mau yang mana kita butuhkan. Kita coba yang ini saja. Kita klik OK. Maka dia akan muncul grafik yang telah kita pilih tadi. Nah, di sini kita bisa juga mengedit isinya, tergantung apa yang akan kita isi nanti di masing-masing ini.
Kemudian ada juga chart. Kita kembali ke insert. Chart adalah untuk menyisipkan grafik, misalnya grafik batang, grafik garis, dan juga grafik lingkaran. Kita coba, kita pilih chart. Nah, ini dia yang dimaksud grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran. Nah, kita coba yang grafik batang saja. Kita pilih yang ini. Nah, maka dia akan muncul grafik batangnya. Nah, ini gunanya untuk mengisi masing-masing grafik ini yang ada di atas ini. Kita close. Nah, kemudian ada menu screenshot. Ini berguna untuk menambahkan sebuah screenshot. Kemudian ada header dan footer. Ini berfungsi untuk menambahkan sebagai catatan atau tulisan yang berada di bagian atas dan bagian bawah sebuah dokumen yang akan muncul terus-menerus pada dokumen berikutnya. Catatan yang berada pada bagian atas dinamakan dengan header, dan catatan yang berada di bagian bawah dokumen disebut dengan footer. Nah, kita coba langsung untuk membuat header dan footer. Kita buat kita tambahkan kertas baru. Kita hapus saja yang ini. Langsung kita pilih ke header terlebih dahulu untuk menambahkan catatan atau tulisan yang berada di bagian atas. Nah, untuk header biasanya digunakan untuk membuat kop surat pada instansi-instansi yang ada. Misalnya kita buat ini adalah contoh header. Nah, maka header ini akan selalu ada pada halaman-halaman dokumen berikutnya yang terdapat pada satu dokumen. Kita coba tambahkan halaman berikutnya. Nah, maka dia akan muncul di sini, headernya juga akan muncul. Kemudian kita coba untuk menambahkan footer atau catatan di bagian bawah. Sama fungsinya seperti header tadi, dan juga cara kerjanya sama seperti header tadi. Di setiap dokumen yang baru, maka dia akan selalu muncul. Nah, kita tulis ini adalah contoh footer. Kita coba lihat, ini berada di halaman 3. Maka di halaman 4 pun dia akan juga muncul. Nah, kemudian adalah menu Find Replace. Yang mana menunya ini dia. Find dalam bahasa Indonesia artinya adalah mencari. Berarti find ini digunakan untuk mencari suatu kata atau data. Sedangkan replace artinya mengubah. Berarti digabungkan find dan replace ini adalah suatu fitur yang disediakan oleh Microsoft Word untuk mencari suatu kata atau data, kemudian menggantinya dengan kata atau data yang baru. Untuk lebih jelasnya langsung kita coba. Kita klik replace. Nah, dia akan muncul pilihan ini. Nah, karena di sini sudah ada kata simulasi, kita coba langsung cek. Kita klik find next. Nah, maka dia akan mencari kata simulasi. Apabila kita ingin mereplace atau merubah kata tersebut, tinggal di sini kita isikan di
simulasikan. Kita pilih yang replace, maka dia akan berganti disimulasikan yang sebelumnya adalah simulasi. Nah, itu tadi fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft Word. Apabila ada yang kurang jelas dalam penjelasan kakak dalam materi ini, bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp yang telah kita buat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.